berat sekali. Sekarang sih kan ringan-ringan, terjun nggak pernah ikut mendarat di helikopter, karena itu saya ikut terjun. Bukan saya ingin saya ceritakan, ini teman saya juga sekarang sudah jadi salah satu pimpinan perkebunan kelapa sawit terbaik di Indonesia, Insinyur Iwa Kartiwa namanya, ini teman saya. Tapi di yang depan itu lihat dia tertunduk jalan gitu, saya kan jalannya begini, bahasa tubuh saya kan wah, itu yang tadi. Tapi teman saya lihat, inilah Robi Mandagi, pelopor terjun bebas Indonesia. Dia berjalan naik pesawat bersama seluruh keluarganya, penerjun-penerjun hebat. Pesawatnya jatuh, meninggal semua. Itulah rahasia hidup. Entah kapan akan terjadi pada kita. Saya menyaksikan ini, kita masih jalan. Ini juga lahir beberapa lagu di sana. Nanti saya nyanyikan setelah ini. Terus gambar lain nanti saya nyanyi lagu tentang itu. Ini Abah nanti ceritanya panjang tapi kenapa saya hanya diberi waktu 1 jam? Saya ini 3 jam kalau nyanyi itu. Supaya bisa cerita atau sampai sore, kalau 1 jam kan terbatas sekali. Padahal dongeng ini ramai sekali. Saya ingin cerita di Telkom justru tentang yang dikhawatirkan Pak Joni tadi, tentang kebersamaan yang seolah-olah bersama-sama dalam satu atap, dalam satu institusi, tapi hatinya belum tentu katanya. Ya benar, di sini terjadi. Ini Abah nih, ini latihan, salah satu latihan yang cukup berat di Alabama. Ini di Alabama, latihannya Long Range Patrol School. Sekolah patroli jarak jauh. Ini salah satu materi advance bagi pasukan komando. Kualifikasinya reconnaissance komando. Kalau kita jadi komando, dapat wing komando, sekolah lagi baru dapat ini. Ini teman-teman saya. Ini Rangers Amerika, ini satu regu dengan saya dari berbagai negara pasukan khusus. Rangers Amerika, ini marinir, salaman dengan saya kan. Baru salaman, saya sebut Oscar Diaz-Cobo, nama dia. Oh dia kaget, kok kamu bisa tahu nama saya? Kamu dari mana? Dari negara ketiga ya. Biasanya negara ketiga ini ahli ramal katanya gitu kan. Clairvoyance. Kamu menghina aja saya bilang. Dari mana kamu? Dari Indonesia katanya. Indonesia itu di mana katanya gitu. Saya bilang kamu marinir atau bukan? Marinir nggak tahu Indonesia ini ngaco saya bilang. Sebab marinir itu bergerak di laut. Tahukah kamu hukum laut yang internasional dibuat oleh Insinyur Haji Juanda? Itu orang Indonesia. Oh sih dia bilang gitu baru ngerti. Indonesia ini hebat. Tepuk tangan untuk Insinyur Haji Juanda. Lalu saya bilang, tahukah Indonesia itu di mana? Itu negara archipelago, negara kepulauan terbesar di dunia, 1.700 pulau lebih, dan hukum laut internasional yang mengatur negara archipelago itu ditulis oleh Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja, rektor saya bilang gitu Pak Rektor. Wah dia, wah hebat sekali ya Rektor. Iya itulah Indonesia saya bilang. Dia marinir kau nggak tahu gitu. Tapi dia tetap heran, dari mana kau tahu namaku? Saya pernah baca bukunya. Dia underestimate, dikira kita nggak pernah baca buku gitu. Saya baca buku kamu, buku apanya? An Arm a Giant's Knife. Jadi perkelahian tangan kosong melawan pisau. Itu standarnya marinir Amerika. Saya baca memang, ada potretnya dia. Wah dia bangga sekali tuh. Bukunya dibaca oleh orang Indonesia. Nun jauh di sana, negara kepulauan yang dia nggak kenal sebagai marinir goblok loh. Saya bilang. Ini pasukan komando, ini komandan regu saya. Pasukan komando Belgia, ditato kan. Jadi diperiksa kita oleh komandan regu, ditato, semuanya ditato, kecuali saya panik kan. Tapi untung di sini ada bekas cacar, ditato saya bilang. Wah ini bekas cacar, dasar negara ketiga lu katanya cacar masih berkumandang di sana. Saya bilang enggak, ini habis kamu tanya kebanggaan Korsa ditato, saya bilang. Kau belah dadaku, Indonesia merah putih ada di dalamnya, itulah Indonesia. Wah itu kan. Jadi Pak Joni, jangan kita bangga dengan slogan raga, rasa, kalau di dalamnya nggak ada. Ini pelajaran dari pasukan komando Belgia itu. Saya bilang, untuk apa ada tato kalau dalamnya kosong? Saya nggak ada tato, ada juga cacar, tapi dalamnya merah putih, saya bilang. Saya bela sampai mati, saya bilang gitu kan. Ini teman saya. Ini satu, ini SWAT team, Special Weapon and Tactic Teams dari Amerika. Yang atas orang Itali. Salaman dengan saya. My name is Luca, dia bilang gitu kan. Saya lihat dari bawah ke atas nggak ada luka tuh. Itu. Yang luka tangan saya tuh. Ini tangan saya luka karena dalam perkelahian stick fighting namanya. Senjata dicopot, sepatu dicopot, kita tuh kan kalau tentara senjata dicopot kita tuh jadi kecil rasanya. Kan senjata istri kita gitu kan. Jadi ambillah kayu, potong kayu dipakai stick fighting. Kena pukul saya ini. Keluar air mata kan. Waduh saya bilang hancur jadi 6. Lihat ini kan lebih besar dari jari yang ini tuh. Saya, wah kamu tentara apa? Baru kepul segitu udah nangis. Dia bilang, saya bukan nangis, saya keluar air mata, saya bilang gitu kan. Ya itu nangis namanya, kau cengeng sekali, bukan soal cengeng saya bilang. Tapi saya ini pemain gitar, 24 Januari 2014, saya akan main gitar
Di Telkom saya bilang, itu tahun 86, saya sedih kalau saya nggak bisa mempersembahkan apa yang saya punya kepada teman-teman, padahal ini berharga sekali. Spirit korpsa, spirit ini yang sedang kita bicarakan, rasa dan ruh itu, itulah dasar dari eksistensi kita sebagai individu dan sebagai institusi. Tanpa spirit, disebutnya l'esprit de corps dari bahasa Prancis. Tanpa spirit itu, kita ini hanya zombie. Zombie Telkom itu di mana sih? Oh, itu di Bandung Selatan. Kenapa? Dia nggak punya spirit katanya. Apa itu spirit itu? Keinginan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk korpsnya, untuk Indonesianya, untuk masyarakatnya. That is spirit. Kalau saya udah ngomong gini masih loyo juga, nanti saya 10 tahun yang akan datang saya lihat ini, oh Telkom kok mundur? Ya nggak ada spiritnya. Padahal kita udah bicara spirit. Ya habis bicara mereka nggak dengar juga nggak masuk ke hatinya gitu. Saya bilang ini saya udah amanah nih, amanah dari latihan ini saya udah ngomong sama dia kan si Luka. Luka, saya bilang, my name is Luka, don't worry, no worry Iwan katanya. Saya bukan sedang mengejek kamu. Luka is my family name, I am Italian. Jadi orang Itali family Luka namanya. Kan Luka de Bragi, Luka apa gitu. Ya, nanti saya kasih hadiah kamu ya, sakit gitu. Saya bikinkan spaghetti. Saya nih jago bikin spaghetti. Waduh, saya gini kan. Bikin spaghetti aja sombong. Kalau lu bisa bikin lotek, gua baru kagum. Orang Italia bikin spaghetti kan biasa, Kang. Teman kalau bikin lotek baru saya kagum. Oh ya Sisi, nanti kau bikinkan lotek untuk aku tanya. Nggak ada loteknya. Ini teman saya nih. Jadi kalau kita patroli, nah ini penting cerita ini. Kalau kita patroli kan kita menyamar pakai hitam-hitam. Udah selesai patroli dia masih nyamar juga. Karena dia orangnya hitam gitu, dia pasukan komando dari Uganda. Itu orang itu. Jadi saya suka ngejek itu, saya termasuk suka ngejek dan saya menyesal terhadap itu. Jadi Idi Amin saya panggil gitu. Idi Amin tahukah Anda? Idi Amin itu kan tirani terbesar di Uganda yang kepala musuhnya, lawannya dipotong, ditaruh di kulkas. Kalau pagi-pagi dia mau sarapan, dia gunting kupingnya, masukin kopi, dia minum. Itu. Jadi dia marah dipanggil Idi Amin itu Pak Rektor. Don't call me Idi Amin, dia bilang gitu kan. Saya bilang no, I call you Amin. Apa Amin itu? Amin itu harapan yang baik kepada Tuhan. Oh ya, call me Amin, dia bilang gitu kan. Jadi terupah ini kesakit hatinya. Dia diketawain terus setelah 2 minggu, 1 bulan lah gitu. Kalau kita sudah bersama-sama di hutan 1 bulan, baru kita tahu aslinya. Saya menyesal menertawakan dia. Akhirnya dia dipanggil oleh kita semua, the brilliant man. Brilliant itu saya kira orang pintar, bukan katanya. Brilliant hatinya brilliant. Saya tanya kepada komandan regu saya, kenapa dia dipanggil brilliant man? Saya ingin tahu. Oh dia itu satu-satunya bisa menghidupkan api di kala hujan. Alabama itu hujan terus tiap hari seperti kita sini, termasuk tropical rainforest area juga. Dia bisa menghidupkan api. Saya bilang saya bisa. Saya ini Wanadi udah 20 tahun. Saya dari tropical rainforest area saya bisa menghidupkan api. Saya hidupkan api. Iya tapi dia itu pandai sekali masak nasi. Saya bilang aku orang Indonesia masak nasi tiap hari. Saya bilang nggak aneh itu. Iya. Kenapa aku tidak dipanggil brilliant man? Dia itu setelah masak nasi, dia bagikan nasi kepada teman-temannya. Di situ saya malu. Sebab kalau saya masak nasi, hidupkan api, masak nasi, saya sembunyi, saya makan. Mau kenyang sendiri. Saya belajar dari si brilliant man itu. No, katanya. Iwan, tahukah rahasianya kenapa aku bagikan nasi ini? Saya tanya, kenapa? Tunggu, biar seru. Karena memang aku tidak suka makan nasi. Saudara ini sahabat saya ngebodor sedikit aja saudara ketawanya hebat sekali. Terima kasih saudara-saudara. No katanya Iwan, no worry, jangan sedih. Aku canda dia bilang gitu. Karena memang kita harus memberi makan teman-teman seregu kita. Teman yang kuat itu jauh lebih berharga daripada teman yang loyo. Saya bilang, oh ini harus saya ceritakan kepada Pak Joni di Telkom nanti. Kita harus empowering teman-teman kita. Memberi energi supaya teman kita kuat. Jadi regu Telkom ini menjadi regu yang kuat. Karena kita berbahagia apabila membuat teman kita kuat. Saya belajar dari si hitam itu. Sejak itu saya catat disebut empowering. Saya ngerti sekarang tentang empowering teman. Memberi kekuatan kepada teman. Terus oke tepuk tangan untuk Idi Amin. Mr. Amin. Ini apa nih? Saya lulus dengan predikat graduation with honor. Lulus dengan kehormatan.
Karena bukan karena terampil, memang saya latihan 1 tahun sebelum pergi ke sana. Saya tahu ini sekolah tentara bayaran terbaik di dunia, saudara kliklah di internet nanti. Frank Kemper Mercenary School. Saya bilang, wah ini berat nih latihannya. Saya latihan 1 tahun di situ. Tapi bukan karena itu saya mendapat graduation with honor. Hanya karena nggak mau membuat malu Indonesia. Saya bilang, saya bilang graduation with honor dengan kebanggaan. Ini orang sipil nih, apalagi nanti tentaranya, lu ketemu tentara gua, lu kocar-kacir, saya bilang gitu. Baru orang sipilnya aja udah kayak gini, saya bilang gitu. Sok sombong padahal canda gitu, padahal beneran juga. 1 tahun, ini gambar, oke ini gambar nostalgia saya juga. 1 tahun saya kemudian diajak, teman saya ini sahabat saya, waktu itu masih mayor beliau. Enggak akan saya sebut namanya, nanti dikira kampanye presiden lagi ya. 1 tahun latihan di Gunung Salak, Kang bantu aku tanya. Nanti kita mau operasi di Timur Timur, waktu itu Timur Timur masih bagian dari Indonesia kan. Jadi tahun 88, 1 tahun 87 kami latihan Gunung Salak, saya melatih beberapa materi ajaran di sana. Sekarang murid-murid saya hebat sekali Kang. Ada yang jadi panglima kodam, itu murid saya semua tuh. Salah satu jadi panglima Kostrad. Waktu itu mereka masih letnan, saya 1 tahun saya di sana, ini abah nih. Ini kan kumis kan gitu kan, di atas radio man. Kalau radio bunyi, dia pasti tarik kumis saya. Kenapa? Oh, saya kira gagang telepon Pak. Maaf. Serem sekali Bapak ini katanya gitu kan. Lalu 1 tahun, nah disitulah lahir ini. Dinyanyikan oleh teman-teman. Saya kehormatan. Bangunlah prajurit, siagakan dirimu, berlatih tak pernah kenal berhenti. Bagaimana? Latihan 1 tahun. Saya bukan ngarang, saya mengalami latihannya. Sepatu dicopot di Gunung Salak di puncak kedinginan, hanya untuk mempersiapkan diri supaya kita bisa sukses menjaga kehormatan bangsa di tempat kita operasi. Itu motivasi namanya. Lalu 1 pagi, salah satu murid saya namanya Letnan Siprianus Gebo. Masih letnan. Pamit Pak, saya mau patroli. Dia patroli. Pulang tinggal jenazah. Dadanya dihantam peluru. Itu satu lagi, saya ini bukan perwira, tapi diperlakukan seperti perwira. Jadi sepatu disemir oleh satu carakan namanya jabatannya itu seorang prajurit. Senjata Kak, biar senjata saya bersihkan. Bapak, kami perlukan tenaga dan pikirannya supaya kami bisa sukses, dia bilang itu kan. Pagi pamit, pulang tinggal jenazah, hanyut banjir bandang di sungai di Atambua sana. Jadi lahir kami kirimkan jenazahnya ke keluarganya, ibu bapak, kami turut berduka cita atas pengorbanan dari anak bapak. Gimana? Pengorbanan? Waduh saya bilang, saya salah ngomong nih. Itu bukan pengorbanan nak, katanya. Itu kehormatan bagi keluarga kami. Jadi saya tulis itu. Sejak saat itu, pengorbanan itu menjadi istilah yang absurd bagi saya. Bertambah susah beban kerja kita, bertambah terhormat kita untuk melaksanakan itu. Kehormatan, itu beban. Bangunlah prajurit, siagakan dirimu, berlatih tak pernah kenal berhenti. Gembirakan hatimu, kobarkan semangatmu, putus asa jauhkan dari dirimu. Bertempur pantang mundur, lebih baik hancur lebur bila perlu. Demi tugas rela gugur. Bagi seorang kesatria, kehormatan yang utama, keringat dan darah siap ku korbankan. Gunung-gunung ku daki, jurang curam ku turuni, biar siang biar malam tak peduli. Hutan rimba ku arungi, sungai deras ku seberangi, biar hujan, biar panas tak peduli. Sungguh jauh dari rumah, rasa rindu tak tertahan, namun tugas bagiku lebih utama. Demi kehormatan bangsa, untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga bila perlu ku korbankan. Bangunlah prajurit, siagakan dirimu.
gitu. Saya pamit kepada istri saya tuh, saya ingat itu senjata dibersihkan masih boleh dibawa ke rumah senjata waktu itu kan. Abah mau kemana? Istri saya tanya. Saya mau ke tim-tim, apa operasi di sana sama siapa? Abah kan bukan tentara katanya. Iya tapi teman saya butuh saya dari sana. Jadi pertemanan itu sangat berharga, gitu. Lebih berharga dari harta. Saya bilang oke, saya pergi, ini teman saya mulu. Istri saya menguatkan saya, oke, kalau itu memang dibutuhkan, Abah pergi aja. Tapi jangan tidak rindu ya kepada saya gitu. Makanya lahir, sungguh jauh dari rumah, rasa rindu tak tertahan. Yang hebat dari istri saya, nanti dia ulang tahun 27 Januari nih, sebentar lagi. Dia mengatakan, jangan tidak rindu. Abah harus bertambah rindu Abah kepada saya, bertambah semangat Abah melaksanakan tugas. Karena rindu itu adalah energi yang luar biasa. Gitu. Jadi saya bilang, ini saya harus sampaikan nih kepada teman-teman. Bahwa ada energi yang bisa kita salurkan. Energi kemarahan, energi itu kepada pengabdian kita, kepada amanah yang jatuh pada kita. Sungguh jauh dari rumah, rasa rindu tak tertahan. Namun tugas bagiku lebih utama. Demi kehormatan bangsa, untuk rakyat yang tercinta jiwa raga, bila perlu ku korbankan. Saya tulis itu, sehingga lagu-lagu saya bukan karangan. Ini hanya catatan yang saya nyanyikan sering gitu, untuk menumbuhkan kembali spirit itu seperti pada saat lagu ini lahir dan dititipkan kepada gitar ini untuk menggetarkan hati saudara-saudara, untuk memberikan diri kita kepentingan bangsa dan negara. Terus Bang Arik. Ini apa nih? Oh, ini Abah nih. Saya nggak pernah mendarat pakai helikopter, di sini mendarat nih kebetulan. Ini operasi Mapenduma namanya. Penyelamatan sandera, ya 12 orang sandera asing disandera di Papua sana oleh separatis gitu. Berhasil kami selamatkan. Konon katanya salah satu operasi penyelamatan sandera di daerah rimba tropik terbaik di dunia. Salah satu. Saudara klik di internet. Sudah lihat. Saya beruntung diajak teman saya, Kang bantu aku katanya untuk operasi ini. Ini kehormatan bagi saya. Satu helikopter, bukan itu yang ingin saya ceritakan. Yang ingin saya ceritakan adalah, saya di satu helikopter, ada 7 helikopter. Tiba-tiba berloncatan, ini oleng helikopter ini di bawah. Menelusuri sungai kan, sungai di Irian kan, Anda tahu sendiri kan begitu. Oleng-oleng, loncat teman-teman saya. Baretnya hijau saya lihat, baret merah saya lihat tuh, loncat. Wah selamat nih saya bilang. Begitu sampai di darat, helikopternya jatuh menimpa mereka. 7 orang mati sekaligus. Ya saudara, begini bedanya selamat sukses. Pengorbanan 7 orang ini nggak pernah dideklar. Saya bilang saya akan declare satu waktu. Supaya kita tahu bahwa gedung yang hebat ini, kenyamanan kita untuk mendapat privilege ini, ada dilatari oleh pengorbanan, kehormatan teman-teman kita di sana. Sehingga kita lebih bertanggung jawab. 7 mati sekaligus. Di situ kemudian terus gambarnya. Ya, sukses akhirnya, memang 1 orang sandera mati karena dikampak persis mau diselamatkan, dihantam sama parang. Saya diangkat sebagai warga kehormatan Baret Merah karena itu. Dapat Baret Merah, puing komando, pisau komando. Mewakili saudara-saudara orang sipil hanya beberapa orang. Saya mewakili kehormatan kita kan. Orang lain mau jadi komando kan susah, harus jadi pangkat dulu atau jadi presiden dulu baru diangkat jadi Baret Merah. Kalau saya enggak, mewakili saudara-saudara, ya saya dapat. Alhamdulillah, tepuk tanganlah untuk teman saya yang memberi, untuk kita semua lah. Terus 96 cukup lama juga, ini 2010 apa nih? Nah ini puncak tertinggi di Papua, di Afrika. Saya nyanyi lagu ini. Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku. Gemuruh apinya di sini diurat darahku. Meskipun tembok yang tinggi mengurungku, berlapis pagar duri sekitarku, tak satu pun yang sanggup menghalangimu bernyala di dalam hatiku.
hari ini hari milikmu, hai teman-teman Telkomku. Juga esok masih terbentang dan mentari kan tetap bernyala. Di sini diurat darahku, di sini diurat darahku. Jadi saya nyanyikan di situ. Saya bilang kepada matahari di puncak Kilimanjaro, puncak tertinggi Afrika, salah satu puncak tertinggi di dunia. Matahari ada waktu itu, terik kali. Hei matahari, karena kita harus mendaki malam-malam supaya matahari pagi kita bisa sambut di sana, dan kalau lewat dari jam 9, badai luar biasa di sana. Saya ada email masuk ke saya dari ketua panitia, mana Kang ketua panitia teh di sini, Pak siapa tadi? Kang Supian. Abah katanya, nyanyikan mentari yang dinyanyikan di puncak Kilimanjaro, salah satu. Saya penuhi permintaan saudara, entah siapa yang nulis tapi ada email ke saya. Karena matahari, saya bilang waktu itu, di sini diurat darahku. Saya bilang pada matahari, matahari, kau boleh tenggelam, karena memang nanti sore kau harus tenggelam. Tapi semangat memberi yang kau tunjukkan kepadaku, akan aku hidupkan di urat darahku. Akan aku bawa sampai mati, saya bilang, dan akan aku nyanyikan nanti 24 Januari 2014. Itu pesan matahari. Jadi direkam ini supaya saya nggak usah nyanyi di sini, direkam oleh teman saya namanya Ardesir. Itu juga salah satu pendaki 7 puncak. Kang, bah saya rekam ya supaya nanti abang nggak usah nyanyi di Telkomnya, rekaman aja. Dia rekam. Selesai, sekali lagi bah katanya gitu. Wah saya bangga sekali, berarti lagu saya bagus kan, mau direkam sekali lagi. Kenapa sekali lagi? Tadi alat rekamnya rusak Kang katanya. Waduh, saya bilang udah nanti aja saya nyanyi di sana. Saya turun dari sini, turun saya mendekati aja. Turun Rik, mana Rik, terus ada gambar supaya lebih serem lah. Nah ini tahun 2011 baru kemarin. Saya nyanyi ini puncak Rinjani, terlalu jauh Afrika. Saya bilang nanti Rinjani aja, puncak ini saya naik ke Rinjani bersama ini anak saya nih. Adri ada ikut sekarang. Adri mana Adri? Ada Adri. Nah, ya. Anak sulung saya, dia masuk Wanardi juga. Kan masuk Wanardi itu harus tanda tangan surat, bersedia untuk berlatih sampai mati tanpa minta tanggung jawab kepada organisasi, tanda tangan oleh orang tua. Saya nggak tanda tangan surat itu, jadi saya kok kamu bisa? Ini saya tanda tangan dari ibu katanya. Kamu kok nggak bilang-bilang mau jadi Wanardi gitu kan? Udah besar nih. Iya abah juga dulu kan nggak bilang-bilang masuk Wanardi kepada saya katanya. Ya bagaimana bisa saya bilang kan? Ini anak saya nomor 2 nih, jadi saya ditemani Wanardi juga dia nih, Agung. Bah, oke, saya temani ke puncak Rinjani, nyanyikan mentari. Tapi saya hanya menyanyi dalam hati di sana. Saya enggak nyanyi dalam hati. Itu lebih susah tuh, karena saya sungguh-sungguh. Saya harus nyanyikan dalam hati. Terus turun dari sana, terus saya menarik turun kemana lagi? Ini 2013 nih, 3 bulan 4 bulan yang lalu lah. Saya bilang saya akan merayakan ulang tahun saya yang ke-66 di puncak Semeru. Dulu pernah saya ke sana, teman saya mati di sana. Namanya Suhoki, kan Anda tahu kan Suhoki. Nah itu mati di puncak itu. Teman saya, tahun 68 kan beliau mati kan. Nah, saya mau berziarah, jadi saya ulang tahun ke-66 menyambut matahari pagi kemarin nih di Semeru. Ditemani sama si Adri sama Agung juga, anak saya gitu. Nyanyi mentari lagi supaya bisa nyanyi di Telkom khusus untuk Pak Joni nih, Pak Joni. Saya nyanyi susah-susah ke Semeru, terus Anda biasa-biasa aja menerima lagu saya, Who are you atau siate? Enak aja loh, gua susah-susah nyari ke atas gitu. Terus mana lagi? Ada gambar lain. Naiknya gampang, untuk nyanyi di sini saya harus turun kan dari Semeru. Turunnya saya kan udah tua nih, susah, udah main ski aja saya, nekat aja kan. Langkah susah tuh, main ski. Kalau ski di salju kan enak. Di sini kesandung satu batu saya bisa habis tuh, tapi saya ingin nyanyi di Telkom, saya bilang saya harus turun. Terus saya kemana? Ini apa? Akhirnya nyanyi di sini juga nih. Jadi terimalah persembahan saya teman-teman gitu kan dengan besar hati. Karena saya membawa lagu ini dari jauh-jauh dari puncak gunung ya, kepada saudara-saudara untuk menghargai saudara-saudara karena sudah dengan rendah hati mengundang saya untuk hadir di tempat saudara-saudara, memberi kesempatan kepada saya untuk menorehkan sesuatu yang tidak bisa hapus dalam sejarah hidup saya. Malam ini tidak bisa saya hapus. Malam ini adalah satu detik di dalam perjalanan hidup, entah besok lusa saya masih hidup atau tidak, nggak tahu kita kan. Terus kita tutup aja sebentar lagi, merah putih.
merah putih. Inilah persembahan saya untuk saudara Rick, persembahkan Rick, teman-teman kita.